kalau saya nggak bisa makan Pak, saya bisa minta saudara saya, tetangga saya. Tapi nek dalane elek, aku terus jaruk sopo kan gitu. Jadi kepala daerah ketika ada problem di masyarakat, sekali saya angkat telepon camat atau lurah, itu bisa menjadi solusi kan gitu kan. Makanya kita harus tidak, istilahnya harus entengan lah. Karena esensi hidup kita ini kan khairun nas yang faum linnas. Sebaik manusia adalah yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Bahwa Blora ini punya hasanah kekayaan. Jadi ketika Kanjeng Gusti Mangkunegaran ke sini itu kan sudah rawuh sini. Sudah. Sini tak ajak kuliner, habis kuliner malam kita persembahkan tari tayub. Wah, beliau ternyata anu ya. Kanjeng Gusti nyawer nggak, Pak? Wah, beliau tertegun gitu aja kan. Saya sekarang sedang berada di rumah makan Deli tempatnya. Namanya Ayam Bakar Mak Gogok. Tahu nggak tempatnya di mana? Di Desa Genjahan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Nah ini kalau tidak benar-benar legend, pasti nggak tahu tempat ini karena Deli. Nah, ini jos banget, saya tadi udah icip-icip dan rasanya oke punya. Nah, ini adalah salah satu kuliner khas di Kabupaten Blora. Dan di Blora banyak sekali kekhasan yang lain. Selain kuliner sate dan lain-lain, juga kita kenal cepu, ya, penghasil energi dan lain-lain. Nah, untuk mengeksplor Blora, ini habis ini saya akan ngobrol dengan Pak Bupati, Pak Arif Rahman. Yuk, ikutin obrolan saya setelah ini. Halo sahabat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Arif Budi Susilo dari Beyond the Limits Expos Indonesia. Kali ini saya sedang berada di kantor Bupati Blora, sebuah kota kabupaten yang belakangan ini moncer sekali karena punya bandara baru, kemudian juga menjadi epicentrum energi yang sebenarnya sudah lama tetapi sekarang direvitalisasi, cepu, kemudian juga terkenal juga dengan heritage-nya, cultural heritage Samin, ada hutan yang keren di sini, dan juga punya bupati yang keren. Nah, kebetulan saya sudah bersama dengan Pak Bupati yang keren ini, Pak Arif Rahman. Siap, senior. Apa kabar Pak Arif? Ya, sama-sama Arif ini. Sama-sama Arif, ya. Arif junior, Arif senior. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah Mas Arif. Makasih ya Pak, kita sudah bisa diterima di kabupaten yang luar biasa. Siap. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak? Siap. Tentang kemajuan Blora dan apa yang Bapak akan lakukan ke depan untuk Blora. Monggo, senang sekali ini kehadiran Mas Arif bersama Solo Pos ini, keren. Mumpung ketemu nih Pak Arif. Pak Arif ini saya panggil Mas Bub atau Gus Bub atau Gus Arif gitu ya. Bebas mawon. Pak Bupati. Mungkin gini Pak Bub. Jadi Blora ini kan tadi saya bilang menjadi salah satu lumbung energi. Dan belakangan kan cepu juga terus dikembangkan. Yang saya dengar-dengar Pak Bupati ingin cepu ini menjadi salah satu epicentrum perkembangan ekonomi di Jawa Tengah bagian utara timur gitu ya. Karena memang daya tarik investasi yang terkait dengan energi juga luar biasa. Nah, tetapi selain itu saya lihat dari Solo tadi jalan ke Cepu itu ke Blora itu kira-kira 2 jam 45 menit lah, hampir 3 jam. Saya nggak nyangka Pak, cepat sekali. Artinya apa? Aksesnya sekarang di kawasan Blora ini menuju ke Blora sudah sangat baik gitu dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Ini sepertinya infrastruktur juga akan digenjot dan lain-lain. Dan kalau kita bicara infrastruktur, multiplier efek ekonomi, belum nanti ke hal-hal yang lain. Nah, untuk obrolan kita kali ini saya ingin memulai dari
pertanyaan ini, Pak Bupati. Kira-kira apa sih prioritas Pak Bupati dalam periode kepemimpinan Bapak untuk mengembangkan dan memajukan Blora? Ya. Jadi Mas Arief, terima kasih bersama teman-teman Solo Pos ya. Harapan masyarakat Blora mayoritas ya. Ketika saya dulu dicalonkan untuk menjadi bupati, mereka mimpinya itu, Pak, saya itu nggak mulu-mulu bicarane duwe bupati sing iso bangun dalan. Piye carane bupati iso bangun dalan? Iya. Dalane halus, banyune lancar terus. Persoalan klasik Blora kan dua itu ya, jalan dan air bersih. Ya. Jadi itu harapan yang hasil survei nih. Nah, makanya kita ketika itu prioritas program yang akan kita susun adalah soal infrastruktur dan air bersih. Karena kita yakin ini punya efek yang sangat luar biasa. Bahkan ada kata-kata, kalau saya nggak bisa makan, Pak, saya bisa minta saudara saya, tetangga saya. Tapi nek dalane elek, aku terus jaruk sopo kan gitu. Makanya ketika awal kami langsung memberanikan diri untuk pinjaman daerah ketika itu ke Bank Jateng. Bapak pinjam ke Bank Jateng? 150 miliar ketika awal. Kolateralnya apa, Pak? Ya jaminan bahwa kondisi fiskal macam-macam aman kan gitu kan. Nah, prinsipnya kan daripada pembangunan di ecer-ecer, kita jadiin di awal masa jabatan kita sudah bisa menyelesaikan sebagian problem yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu soal infrastruktur. Jadi kita selain ada pinjaman dana pusat dan juga ada hibah dari kabupaten sebelah Bojonegoro, saudara kita. Itu tahun kemarin di 2022 kita hampir membangun jalan 350 miliar lah. Dan itu alhamdulillah sekarang bisa dirasakan manfaatnya. 350 itu selama berapa tahun? 2 tahunan ya. Karena yang tahun pertama saya menjabat kan warisan penyusunan dari yang lama kan. Terus yang saya kemarin penyusunan ini ya setahun kemarin 300 miliar, terus di 2021 itu ketika saya dilantik Februari 2021 kan, saya kan meneruskan itu ya hampir sekitar 100 M ya. Ya hampir total 400 selama saya menjabat. Untuk ukuran kabupaten itu lumayan besar. Alhamdulillah ketika itu kita nanti bayarnya dari mana? Ternyata kita ada kebijakan pusat soal dana bagi hasil. Yang kita dapatkan insya Allah bisa untuk membayar utang ini. Nah ini tahun ini kita juga berupaya untuk tetap berupaya PR soal jalan ini kita akan usulkan ke pemerintah pusat. Apalagi ini Pak Presiden punya kebijakan soal impres jalan. Nah, saya punya mimpi sekarang Blora Randu Blatung ini udah mulus semua 100%. Nah, nanti Randu Blatung tembus ke arah Ngawi. Biar Randu Blatung ke Ngawi. Iya, namanya Randu Blatung, Getas, Ngawi. Getas ini adalah salah satu kawasan pangan, di sana jagung macam-macam ribuan hektar di sana. Dan di sana ada kawasan punya UGM, KDTK UGM itu hampir 11.000 hektar. Ini kalau bisa ditembus kami yakin, karena kantong-kantong kemiskinan kami itu ada di kawasan-kawasan hutan ini. Kita itu ada 271 desa, hampir 138 desa ini adalah di kawasan hutan ini. Dan memang ketika mereka berproduksi jagung macam-macam, harganya turun gara-gara infrastrukturnya jelek. Kalau infrastrukturnya ini baik, saya yakin ini akan bisa menaikkan ekonomi masyarakat yang ada Pak Bupati ini sudah menyelesaikan sepengetahuan yang saya ada catatan itu the core problem. Karena kalau akses ke sumber daya, bukan saja yang energi tadi ya, ke sumber daya para petani itu terselesaikan, artinya kan mobilitas mereka jadi lebih bagus, artinya efisien, kompetitif, dan ini tentu akan menyelesaikan problem kemiskinan mereka gitu ya. Nah, sudah berapa persen sebenarnya Pak dari seluruh akses jalan yang dibutuhkan itu oleh masyarakat di Blora itu sudah sekarang sudah tertangani? Hari ini sekitar 70% lah. Wah, 60-70 lah. Selama berapa tahun Bapak? 2 tahun pemerintahan ini. Masih 3 tahun Pak? Ya masih. Berarti 30%-nya kira-kira selesai dalam tahun keberapa? Ya semoga aja kita nggak bisa sendiri. Makanya tagline kita kan dalam membangun Blora ini sesarengan bangun Blora. Sesarengan bangun Blora. Ya itu tagline kami. Yang berkelanjutan. Ya itu berkelanjutan itu tema
tema mendatang mungkin ya. Tapi yang sekarang kan kita memang mengajak seluruh stakeholder, kita punya potensi diaspora, tokoh-tokoh yang di Jakarta, termasuk kita ada senior kayak Pak Mensesnek yang sangat concern sekali terhadap pembangunan yang ada di Blora, karena kita memang sampaikan beliau, Pak, kita bangun tidak bisa sendiri, harus membangun sebuah kawasan, kawasan yang mana ini Cepu, Bojonegoro, Ngawi, Tuban, Rembang, ini kan satu nafas kan, penghasil energi, penghasil pangan, ada sapi, kita sapi juga populasi terbesar, kita pangan mulai jagung, padi ini kan makanya kita beberapa proyek yang bersama PSN ini ada nanti Embung Gerak Karangnongko, ini sedang kita susun ini untuk menunjang ketahanan pangan dan energi. Masuk Pak Mensesnek ini, beliau ini asli Indolog, yang mana sekolahnya di Padangan, yang lebih dekat dengan Cepu. Makanya beliau cerita kalau dulu masa kecilnya dengan ibunya macam-macam ya di Cepu kan gitu kan. Dan yang dorong Bandara Loram sekali ini kan termasuk Pak Pratik, karena ya ini Cepu harus menjadi istilah beliau Cepu Raya untuk menjadi center magnet pertumbuhan ekonomi kawasan ini. Yang mana dari sisi ekonomi, kebudayaan, kesenian, pendidikan, pelatihan, dan semuanya senternya di Cepu ini. Makanya kita kemarin roadshow, saya jadwal roadshow ke berbagai pihak, termasuk Kementerian SDM ini kan di Cepu ada pusat pelatihan, pusat pendidikan. Terkait dengan energi atau multiplier efek dari energi? Energi, fokus energi. Ada Politeknik Energi Mineral, PEM Akamigas. Terus kemudian ada pusat PPSDM, pengembangan sumber daya migas. Terus ada lokasi-lokasi kayak Sumur Tua, terus potensi-potensi wisata yang nanti akan kita gandengkan dengan Samin tadi. Di Cepu ada Samin. Terus kemudian kita ada Barongan keseniannya, kita ada potensi-potensi yang di tempat lain tidak ada, yang adanya di kami, termasuk hutan itu kita amanai sebagai anugerah juga, walaupun mungkin ya selama ini terkait kontribusi ya, tapi kan ini menyumbang ekosistem. Terus kemudian kita kaitannya untuk lingkungan segala, bagaimana hutan yang lestari ini kan menyumbang untuk karbon dan sebagainya ke depan. Pak Bub. Nah, infrastruktur sudah 70% dari sisi jalan, dan kemudian tadi disebut Bandara Ngloram ya. Bandara Ngloram juga sudah diresmikan waktu itu sebelum pandemi, belum efektif karena pandemi, dan kemudian sekarang sudah berfungsi lagi. Nah, setelah ada infrastruktur yang bagus itu, kan accessibility-nya kan bagus. Nah, kemudian ini kita ngomong dari sisi tadi, production-nya, kan mesti produknya ya. Produk yang sumber daya alam tadi sudah, pertanian sudah. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Ada nggak program-program khusus, prioritas yang kemudian bisa meningkatkan produktivitas petaninya misalnya, atau peternaknya? Tadi energi sudah disinggung bahwa itu akan menjadi kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan baru. Tapi yang dari sisi terkait dengan langsung dengan kemiskinan ini, soal pertanian dan kehutanan kan kontribusi langsung ke ininya kan nggak banyak ke warga sekitarnya gitu ya. Nah, yang terkait dengan mungkin peternakan, itu kira-kira program khusus apa sehingga kemiskinannya nanti bisa ditekan gitu ya. Jadi kita alhamdulillah dari sisi capaian penurunan kemiskinan ketika awal kami masuk ini sekitar 12,39 ya. Terus tahun ini kita turun 11, udah 11? Udah 1 digit belum, ya, 1 digit ya. 0,9 lah, ya sekitar 1 digit lah. Target kami nanti bisa 10, lah. Kita nggak mulu-mulu. Setiap tahun bisa turun 1 digit ini kan sudah alhamdulillah gitu kan. Bahwa tadi saya sampaikan, kita ini kantong-kantong kemiskinan kita kan memang ada di kawasan-kawasan hutan. Yang mana sumber utama mereka ya sektor peternakan, pertanian. Nah, ini kita upayakan bagaimana menjadi sebuah sebuah ekosistem, bahwa dari peternakan ini akan bisa menghasilkan untuk pupuk nanti ke petaninya, bisa untuk
kita juga nggak mau bergantung juga. Ketika subsidi pupuk dikurangi, kita kan harus kembali ke alam ya. Makanya kita penekanan dengan potensi ternak yang kita miliki nanti bisa menghasilkan pupuk bisa untuk petani organik. Makanya kita juga sisi pertanian ini kan ada fenomena di sebagian penghasil lumbung kami, Kedung Tuban, Cepu, Menden, Randu Blatung ini kan yang daerah-daerah yang 3 kali panen ya, yang karena dekat dengan Bengawan Solo, sumbernya ada. Untuk mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan. Karena gitu ya, pertanian organik. Pertanian berkelanjutan ya, kira-kira ya. Yang menghasilkan beras sehat dan sebagainya. Sambil juga melihat fenomena beberapa yang gagal panen karena memang kondisi tanahnya yang sudah terlalu capek atau seperti apa. Nah, ini dengan potensi kita punya ternak, terus kemudian nanti kita dorong untuk kita sebagai lumbung pangan tetap berjalan. Nah, ini kan harus kita selaraskan. Nah, karena kita mengajak semua stakeholder, selain kementerian, kita juga kayak para pihak CSR, BUMN, Pertamina dan sebagainya untuk bisa hadir di masyarakat ini. Karena mereka kan kita nggak usah mulu-mulu, basis yang kita kembangkan adalah basis yang memang selama ini digeluti oleh masyarakat. Di samping juga mungkin potensi yang lain kayak UKM, kerajinan kayu macam-macam ini kan. Dan juga potensi-potensi yang memang menjadi apa ya habit dari masyarakat Blora ini di sini ya. Termasuk kita terkait dengan penerbangan ini kan orang banyak yang bertanya gimana cara untuk biar tetap eksis, biar menjadi penggerak ekonomi yang ada di Cepu, Blora dan sekitarnya. Kita dengan Kementerian Pusat semua KL yang kita kenal kita ajak untuk nanti bisa hadir ke Blora untuk bagaimana kita buat event di sini. Seperti Pak Ganjar sampaikan kan harus sering ada event. Jadi orang datang itu biasanya kan rapat itu yang dipilih Solo, Jogja, Semarang. Nah, kota-kota kecil ini kan jarang dilirik. Padahal ada kota yang keren menarik namanya Blora. Padahal kita sampaikan ke diaspora kita. Coba dong, kemarin rombongan Pak Kabar Eskrim ke sini. Kita 2-3 hari di sini untuk kita sajiin khas Kampung Samin yang dengan segala kekayaannya kulinernya. Kita ada kebun buah, kita ada beberapa, ada kampung kelor, macam-macam lah. Pak, artinya kan selain tadi ketika kita bicara productivity ya, produktivitas yang pertanian dan lain-lain, kita juga bicara pariwisata. Nah, pariwisata. Pengembangan pariwisata itu arahnya akan kemana? Karena kalau di Blora kan kita kenal pariwisata tradisi ya, pariwisata atau kemudian keunikan lokal. Akan kemana arahnya? Supaya orang datang ke sini, Pak. Kita tampilkan khasanah kekayaan kita. Kita ada wisata alam. Kita ini kan menyusuri hutan jati. Kita lagi coba buat event nanti mungkin lari atau sepedahan atau apa yang itu di tempat lain nggak ada. Kalau kita nanti 130 kilo kira-kira ketemunya hutan terus. Nah, itu kan kita punya hutan jati ini kan. Nah, terus kemudian Kampung Samin yang mana yang sudah tradisional ada, yang modern ada, yang dengan segala aktivitas di dalamnya. Kita juga ada sumur tua yang kayak di Texas itu adanya kan di sini. Nah, termasuk nimba di kayak nimba aja keluar minyak. Nah, ini kan kita ingin sajikan untuk nanti sekolah-sekolah internasional atau apa. Kalau berwisata cukup ke Cepu kalau mau lihat minyak kan gitu kan. Kita galang juga dengan Pertamina Foundation macam-macam. Prakteknya ditaruh di Cepu aja. Kan dia punya Universitas Pertamina macam-macam, UI, ITB atau mana yang punya jurusan teknik macam-macam kita tarik untuk bisa berwisata di sini dan berpraktek di sini kan gitu kan. Ya Pak Arief tadi kan cerita bahwa prioritas awal itu infrastruktur jalan dan itu udah 70% dan itu keren sekali dalam 2 tahun ya. Artinya kan itu memberikan landasan ke semuanya. Kalau kita ngomongin tourism, itu kan sekarang kan fenomenanya orang jalan-jalan kan ya. Kalau jalan bagus orang datang. Nah, sekarang destinasinya dibuat sudah tadi ada wisata lagi itu hutan dan lain-lain. Hutan dengan yang lain-lain. Kira-kira campur tangan Pemkab dalam konteks memanfaatkan anggaran untuk mengembangkan destinasi kira-kira seperti apa, Pak? Apakah dari sini sendiri atau ada keinginan untuk menggandeng pihak luar gitu, Pak? Sesuai dengan tagline kita sesarangan itu saya nggak bisa sendiri. Itu berarti kan mengundang investor. Sudah ada upaya untuk bicara beberapa. Kita juga optimalisasi aset-aset kita. Pemda ini kan punya lahan yang luas, yang sekarang belum optimal. Ya, kita tawarkan beberapa investor kayak Cimori dan sebagainya ini
saya punya lahan ini puluhan hektar ini, ayo dimanfaatin apa. Terus nanti mungkin yang maes, mungkin di sini belum ada bioskop. Makanya saya juga ke beberapa investor untuk nawarin potensi kita, gitu kan. Jadi Pemda akan memberikan fasilitas perizinan yang cepat, yang tidak berbelit-belit. Termasuk tadi, kalau persoalan investasi tanah, kebutuhan berapa ya kita coba siapkan untuk biar tertarik di sini. Terus kemudian pendukung yang lainnya ya nanti kebijakan-kebijakan akan kita keluarkan untuk mendukung ketika memang sudah investasi di sini. Kira-kira apa yang menjadi bagian kita, ya, bagian pemerintahnya apa. Maksud saya ketika ada tamu-tamu ini kan tetap saya kasih jamuan, penghormatan yang kira-kira mereka biar datang ke sini. Kuliner kita ini keren loh Pak. Luar biasa ya. Tadi makan sate ada sate, ada opor, ini belum baru sebagian kecil. Baru sebagian kecil. Ada mak koko, ada macam-macam. Nah, nanti itu bisa kita tawarkan. Biasanya orang nyari kalau rapat kan ya setelah rapat kan pasti yang dicari pusat oleh-oleh, nanti di alun-alun kita ada Granasda, terus kemudian seluruh hasil UKM yang bagus kita tampilin di situ, terus kemudian nanti ada kulinernya, ada pertunjukannya, ada apanya, ini kan kita sedang tata itu. Termasuk kita buat kalender event kira-kira setahun ini kita ada momen apa sih yang bisa kita... Kira-kira kalender, dari sisi kalender event apa yang nanti akan menjadi unggulan event-event dalam 1 tahun? Kekayaan kita kan selain olahraga kan mungkin kesenian kebudayaan itu. Ya. Kita di sini ada barongan, ada ketoprak, ada tayub, ada macam-macam itu. Nah ini sedang kita ramu untuk... Kalau kemarin ada festival barongan itu ada yang hadir dari mana-mana orang ya. Wah, itu kan jadi keunggulan yang sebetulnya bisa dimonetize ya Pak ya. Untuk tidak sekedar mendatangkan kunjungan, tetapi juga kemudian para travelers yang datang itu, turis yang datang, let's say ya, itu kemudian berbelanja dan mendorong peningkatan UMKM di sini Betul. Pak. Nah, dorongan ke UMKM-nya sendiri seperti betul, apa, termasuk UMKM kita berikan ruang pamer di Granasda ini, di pojokan alun-alun, untuk mereka bisa memamerkan apa saja yang ada di situ. Ya, ada batik, ada kerajinan kayu, ada olahan makanan, ada berbagai yang dihasilkan oleh UKM kita tampilkan di sana. Nah, gitu. Jadi kita memang sadar bahwa potensi wisata ini harus kita genjot untuk bagaimana orang bisa hadir di sini, menikmati di sini, dan mereka ingin kembali ke sini kan, itu kan. Bahwa Solo menjadi center kita juga kerjasama dengan Mangkunegaran. Kita undang ke sini Pangeran Bre untuk melihat hasanah KN sini. Nah, ini kita juga akan ada nanti duta kesenian kita, UKM kita boyong ke Mangkunegaran juga. Beliau sangat welcome untuk potensi-potensi. Jadi ada kerjasama dan semacam kolaborasi begitu. Iya, dengan UNS, dengan Mangkunegaran. Ini kita udah MOU. Dan nanti mungkin kesenian kita, kebudayaan kita, dan juga potensi UKM kita akan kita pamerkan di sana juga. Gitu. Wah, keren Pak Bob. Pak, kalau saya boleh menyebut nggak ya, kalau kita sebut Solo itu kan sebagai epicentrum politik nasional misalnya. Nah, Blora ini mungkin juga bisa mendeklar atau membrand sebagai epicentrum energi nasional gitu, yang kemudian terkait juga dengan segala kekuatan tradisi tadi. Itu kira-kira ada ini apa gitu tuh? Kira-kira ada semacam gagasan-gagasan apa yang mungkin belum muncul ke permukaan dari Pak Bupati? Jadi selaras dengan tadi saya sampaikan soal Cepu Raya. Pak Pratek ini kan punya mimpi bagaimana orang ketika bicara energi itu kiblatnya ya di Cepu, gitu kan. Karena pendidikannya Pak, di sini ini ada. bisa menjadi brandnya Blora loh Pak. Pelatihannya ada. Ya. Jadi mulai yang kilang minyak, contoh praktek, sampai yang di lapangan itu kita ada semua. Terus termasuk juga miniatur-miniatur yang kira-kira energi itu di sini ada semua, Mas. Tapi kan bagaimana nata? Kemarin kita ke BPSDM Migas sedang merancang seperti sekarang minyak itu sini sudah sempurna, bahkan kita mau melebar ke gas. Nah, istilahnya gas yang kita punya di sini ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Jadi penelitian soal minyak dan gas ini mau kita tata di sini. Ini kan keunggulan Blora, Pak. Gimana? Keunggulan Blora. Iya. Makanya bahkan dulu mimpinya Pak Pratik itu, wah,
kalau perlu ada museum migas atau apa. Jadi kita tidak perlu ke mana Malaysia itu, ke Petronas. Ya. Cukup di sini ya miniatur migas ini. Dan itu kan akan menjadi destinasi Wisata tadi toh Pak. Termasuk georitit, geoparknya di sini juga kaya juga. Batuan yang kaitannya migas macam-macam kan di sini sudah ada penelitian dan itu menjadi geoheritage, geopark internasional bahkan. Oke, artinya dari geoheritage, geopark dan kemudian epicentrum energi tadi yang menjadi pusatnya energi yang pertama boleh dibilang begitu kan ya di Indonesia, itu kan menjadi destinasi juga. Terus kemudian tadi kehutanan. Itu kan sekarang fenomena glamping misalnya ya. Glamour camping gitu kan, itu menjadi destinasi juga yang kalau itu bisa dikemas kan keren sekali Pak. Itu akan meningkatkan multiplier efek yang luar biasa. Nah, apalagi ada bandara Pak. Nah, kira-kira setelah ada bandara ini sudah tampak atau sudah dirasakan belum Pak multiplier efek yang muncul dari situ? Jadi berbagai pihak ini sudah ada peminatan untuk berkunjung di sini. Saya hari Jumat besok itu ada tamu dari Gubernur Kaltara. Dari Gubernur Kaltara, mereka direct flight ke sini? Ke Halim dulu, nanti di Halim ke Cepu. Pakai pesawat? Citylink dari Halim ke Cepu kan kita Citylink kan. Nah, komersial dong berarti? Komersil, Rabu dan Jumat. Seminggu sudah 2 kali? 2 kali. Oke. Jadi jadwal kita, Blora dan daerah sekitar, ini menopang untuk nanti ke Jakarta, penumpang ke Jakarta. Di sana kita belajar kulaan ilmu dan sebagainya kan. Kita gilir per tema, minggu ini soal keuangan, minggu besok, dan itu kita gilir pesertanya dari berbagai stakeholder yang ada. Kemarin kita ke OJK, ke Kementerian Keuangan, ke beberapa. Itu siapa yang dikirim ke sana? Ya kayak kemarin contohnya tema keuangan ya. Dari sini perbankan di sini, operasi ini kan perlu untuk belajar soal. Pak Bupati yang mengorganisasi itu? Iya, diorganisasi oleh kita. Dari perbankan daerah, perbankan BUMN, koperasi untuk belajar ke OJK soal kebijakan OJK, soal inklusi keuangan dan sebagainya. Ke Komisi 11 untuk tahu soal regulasi terbaru. Dan accessibility lebih memungkinkan karena ada bandara ini. Iya, ke Jakarta jadi lebih mudah. Yang dari Jakarta pun kita undang ke sini. Kita akan ada tamu nanti dari beberapa kementerian untuk beracara di sini. Ya, itu kan. Kalau mereka beracara di sini kan otomatis ada efek ekonomi. Nanti kita ampirin ke pusat oleh-oleh dan sebagainya ini kan bergerak. Jadi walaupun ada yang kadang nyinyir juga, ini kok naik pesawat dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi ini ada kan. Ada multiplier efek Pak. Antara yang peningkatan kompetensi juga. Nanti pusat pelatihan di migas ini kan yang sertifikasi itu hampir 15.000. Nanti kita arahkan untuk di Cepu setiap tahun itu kan mereka yang sektor migas kan ada memperbarui sertifikasi migas. Nah, berarti penguatan kalau sudah ada seperti itu kan, kalau kita bicara tourism itu kan tidak directly hanya turis untuk piknik toh Pak. Kan ada bisnis. Ya ada bisnis traveling toh ya Pak ya. Ada wisata, campuran lah. Mereka kan artinya kalau seperti itu kan kalau kita bicara tourism kan ada 3 apa? Akses, kemudian atraksi tadi mau di-create ya. Kemudian amenity gitu kan. Amenity-nya sudah ready belum Pak? Iya, amenity ini kan terkait dengan kesiapan hotel kita untuk hotel. Ya. Di Cepu kebetulan ada hotel bintang 5, bintang 4. Wah, sudah tersedia. Ya. Tinggal dan ini beberapa perhotelan yang udah pada tertarik untuk ngelirik juga untuk bisa menghadirkan grup-grup mereka ke sini. Karena lihat potensi pasarnya ada. Tinggal memang ke depan pengembangan ini termasuk kita di Cepu mau bikin pusat budaya nanti. Untuk atraksi, untuk itu kita nanti pusat budaya apa Pak kalau di Cepu Pak? Yang related dengan energi atau memang kekhasan dari Cepu? Kayak saya kan masih punya mimpi harus ada miniatur jati. Kita penghasil jati tapi joglo kita ini harus yang terbaik lah. Joglo pendopo yang bisa dilihat orang, ini loh bahwa Blora Cepu ini khasanah tentang jatinya harus yang istimewa kan gitu. Terus kemudian nanti mungkin ada pusat pertunjukan kreasi seni, terus nanti pusat oleh-oleh dan sebagainya. Coba kita tarik di Cepu memang, karena center pusat pertumbuhan ekonomi kan di Cepu. Kalau Blora kan pemerintahan ya. Nah, nanti di sana untuk pusat administrasi di sini di Blora, pusat ekonominya di Cepu. Memang jadi, sudah di-set seperti itu. Iya, dan ini dalam arti untuk
mengakomodir bahwa suara dari dulu cepu dan sebagainya ini kan dikotominya kan cepu Blora kan, dan lebih terkenal cepu kan. Ini Bapak bikin apa namanya definisi yang clear itu sejak Bapak atau memang sebelumnya sudah dibikin definisi yang clear itu? Ya, saya dulu wakil bupati ya 5 tahun ya. Terus jadi bupati ya mau 2 tahun ini Februari akhir ini kita bisa melihat bahwa memang dulu-dulu ketika itu wacana misah dari Blora bikin kotatif cepu dan sebagainya. Terus kita ngobrol sama Pak Mensesnek lagi, tidak harus membuat pemerintahan baru atau DPRD baru. Dirangkul malah. Jadi. Yang penting kan bahwa bagaimana cepu ini menjadi center untuk itu tadi kan. Ketika persoalan ekonomi sudah kita tata ruangnya, ekonominya, dan ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kan ya sudah terakomodir di situ kan gitu loh. Gitu. Dan tadi Bapak menyebut jati. Jati itu kan ya kita tahulah Blora salah satu daerah yang memang penghasil jati terbaik lah ya di Indonesia gitu ya. Nah tadi akan ada model misalnya pendopo yang the best itu ya kalau dari sini gitu ya. Nanti akan di show di Cepu gitu ya. Nah, tapi kalau saya bukan bermaksud membandingkan, kalau kita bicara ukiran jati itu kan bukan dari sini, misalnya dari Jepara. Nah, ini konteksnya nilai tambah, Pak. Dari nilai tambah kehutanan tadi yang juga disebut dengan kemiskinan, kok kontribusinya biasanya yang miskin-miskin itu malah yang di daerah di sekitar hutan. Nah, kira-kira ada rencana apa, Pak, yang terkait dengan peningkatan nilai tambah, Pak, dari produk hasil hutan ini, Pak? Selain tadi, Pak, untuk show up gitu, atau showcase gitu ya. Jadi Pak Dirut Perhutani ini kan dari Solo kan namanya kan, pendidikannya dari Solo. Sewaktu saya undang Pak Dirut harus lihat potensi perhutani dodo mentok istilahnya di Indonesia ini disumbang. Dodo mentok itu kan dodo ayam toh Pak? Iya, kalau ayam bagian yang paling anu kan dodo mentok kan. Iya. Istilahnya jatinya yang masih anu kan dodo mentoknya di sini. Penyumbang terbesar sini. Pendapatan perhutani kan di sini. Nah, tapi di sisi lain kita mengalami dilema ketika kita jatinya, tapi mohon maaf yang bisa nilai tambahnya malah di Solo, di Jepara dan sebagainya. Nah, kita tolong dong didampingi untuk bagaimana masyarakat kami ini juga punya apa ya skill untuk itu kan. Mungkin kalau yang sini kan bonggol, yang sudah ekspor kan bonggol, tapi yang kerajinan-kerajinan itu kan belum optimal. Nah, tolong kami didampingi juga bagaimana kita bisa narik investor untuk bisa ada di sini, bahan bakunya di sini. Kita dikasih akses untuk bagaimana kita bisa mendapatkan bahan baku yang baik dan sebagainya. Jadi ini Bapak langsung kolaborasi dengan perhutani ini? Iya, saya langsung ke Pak Dirut. Ini loh Pak, kita nanti tampilan wisata yang alamnya, ini ada pohon namanya gubuk payung, itu pohon jati yang usianya udah ratusan tahun yang jumlahnya ribuan. Itu adanya hanya di sini loh Pak. Itu bikin rumah pohon di antara pohon jati. Coba gitu. Nanti orang bisa lihat, bisa satu pohon itu bisa 3-4 orang baru bisa anu kan. Nah itu coba kita ini ingin brand bahwa perhutani itu ya harus memajukan daerah kami yang menjadi penghasil ini kan gitu loh. Jadi semua stakeholders, entah perusahaan swasta atau kemudian juga operator minyak dan kemudian BUMN ini Bapak libatkan untuk bagaimana memajukan Blora. Semua. Tadi sesarengan tadi. Iya, termasuk peternakan. Bagaimana kalau peternakan apa Pak yang menjadi fokus? Kita pengen bahwa selama ini ternak kami ini kan kita punya hampir populasi 270.000 ekor ya. 270.000 ekor sapi ini? Sapi, tapi tersebar di masyarakat kan. Kita pengen ada BUMN yang dampingi untuk bisa komunal, berjamaah lah, dikumpulkan. Pak, kalau 270.000 ekor itu setara dengan sapi yang dimiliki oleh Widodo Makmur Perkasa, Pak. Tapi kan memang tersebar di masyarakat. Dia perusahaan kita kan, tapi kita nggak mulu-mulu lah. Makanya kita kemarin dengan pemerintah pusat kolaborasi bikin rumah potong hewan di sini. Sebelumnya kan selama ini sapi kita ya dialirin ke Bekasi, Jabodetabek kan, hidup-hidup kan, disembelih di sana. Lah mimpi kita mengajak kan, swasta Pak kalau terkait dengan RPH. Ya, RPH kita fasilitasi pemerintah, nanti swasta mungkin untuk hadir di sisi pengolahannya. Nah, mungkin bisa dibuat, mungkin yang berminat bikin pabrik sosis, nugget, bakso dan sebagainya kan, kita punya bahan baku, kita punya RPH. Nah, monggo nanti kalau ada investor yang berminat untuk pengembangan produk turunannya, kita siapkan lahan atau apa gitu kan.
termasuk potensi ayam kita juga besar. Kita ada rumah potong untuk unggas, ya nanti kita tawarkan juga untuk potensi ayam kita disembelih terus diolah atau minimal disembelih di sini, dimasukin cold storage, baru dikirim ke tempat. Itu yang bikin siapa rumah potong unggas itu, Pak? Dari pemerintah pusat ke kita. Oh, langsung ke Pemkab ya, di sini. Nah, nanti akan dikelola oleh BUMD untuk bisa kerjasama dengan para pihak ini. Itu mimpinya seperti itu. Termasuk pengembangan dari ayam itu mungkin dibikin gere-gere kayak CFC atau apa yang seperti itu. Kemarin kita ada minat dari Basnas itu, dia ada produk namanya Z Chicken. Nah, nanti mungkin kita Blora, nanti jangan-jangan bikin produk khas Blora sendiri ya. Blora Fried Chicken. Jadi kita berupaya berangkat dari basis potensi kita. Pak, kalau cerita tadi, saya menyimak cerita Pak Bupati tadi sudah relatif komprehensif dari berbagai aspek dan kolaboratif gitu ya. Nah, yang saya ingin tahu juga tadi dari aspek pariwisata kan ada bagaimana mengoptimalkan cultural tourism ya, termasuk salah satu yang tadi sudah disebutkan soal bagaimana bisa wisata melihat kehidupan tradisional suku Samin. Yeah. Nah, kemudian juga Bapak, entah karena Bapak dari NU saya nggak tahu, ada ide mengenai Blora bersolawat misalnya. Itu sebetulnya apa yang melatar belakangi dan tujuan yang hendak dicapai itu apa? Jadi ultimate goal-nya apa kira-kira? Jadi kita ini, karena background saya santri ya. Oke. Saya dulu dari pesantren. Saya pendidikan S1-nya juga di Jombang, di Darul Ulum. Jadi akar sejarah kita kan memang membangun sebuah daerah. Kalau menurut kiai saya ini kan bagaimana menyelaraskan antara dunia dan akhirat ini kan harus diimbangkan kan gitu. Selamat fit dunia wal akhirat. Ya, jadi dunia entuk, akhiratnya entuk kan gitu kan. Amalan yang saya rasa bisa diterima familiar dengan masyarakat ini kan sholawat kan. Jadi kalau innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi kan, bahwa Allah malaikat saja bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Makanya ketika saya awal jadi wakil bupati, ini menggerakkan sholawat ini ternyata sebuah media komunikasi yang sangat efektif untuk pada masyarakat. Dan itu Bapak pakai untuk menyosialisasikan, sosialisasi program-program kita, program pembangunan Blora. Iya, kita sudah melakukan ini, mohon dukungannya, doanya dengan berkah sholat semoga Blora semakin makmur. Dan ini kegiatan yang milenial masuk, orang tua masuk dengan sholawat ini keliling menjadi kegiatan rutin kita kan. Bahkan saya setiap memulai acara resmi pemerintahan saya awali dengan sholawat dulu. Sampai kemarin Pak Kabar Eskrim ketika kesini kaget, loh Mas, enggak Pak, kersane berkah. Kita baca sholawat nariyah dulu. Nah ini kan kalau sholawat ini saya kira bisa masuk ke semua lini kan gitu kan. Pak Kabar berapa lama di sini Pak? 3 hari beliau kemarin di sini. Jadi kita Blora bersolawat itu perkantoran. Untuk yang muslim memang kita anjurkan untuk itu sudah menjadi SOP rutin ya? Sudah SOP rutin dan itu menjadi suatu amalan yang kira-kira tidak terlalu bisa dengan berdendang, dengan sukaria, dengan itu yang kalau selawatan ini nggak ada tawuran lah kan itu aman juga kan. Nah, jadi itu mendasari kita dan alhamdulillah berkah solawat ini dari sisi sekarang minat masyarakat untuk umroh, untuk daftar haji ini agak meningkat. Berarti ekonomi kan meningkat ya. Nah, kita mendasari itu kita gelorakan sholawat ini. Selain itu kita juga penghormatan untuk peninggalan seperti makam-makam yang dikeramatkan seperti mana di Jipang, di Ngloram itu kan ada beberapa situs. Kemarin ada Pak Kepala Desa udah Suan Habib Lutfi nanti mau ini untuk bikin destinasi wisata ziarah, wisata religi. Iya, religious heritage ya. Iya, ini kan menjadi kekayaan kita juga. Kita ada Sunan Pojo, ada Sunan Ngampel, Desa Ngampel, ada juga Janjang. Nah, ini nanti kita kolaborasi untuk menjadi wisata ziarah. Karena itu segmennya ada, orang yang mempercayai itu untuk itu menjadi sebuah istilahnya tradisi ritual itu ada kan gitu. Ya. Artinya wisata religi ini pada
pada akhirnya nanti akan menjadi salah satu prioritas juga untuk ya salah satu yang paralel akan kita kerjakan juga. Oke. Selain wisata alam, kita juga garap wisata religi juga. Ya Pak, setelah semua itu Pak, saya appreciate sekali tadi karena Bapak ternyata komunikasinya dengan warga Blora itu masuk gitu ya, dengan behavior. Ya, dengan latar belakang dan behavior mereka. Artinya kan komunikasi strategiknya Bupati Blora ini kan keren tidak meninggalkan tradisi kita yang kesenian kita juga. Saya juga rutin wayangan di pendopo. Terus kemudian tradisi yang menjadi kesukaan orang Blora tetap kita. Saya tadi lihat di dinding, Pak. Wayangan di pendopo tahun 1862. Nah, sekarang setiap bulan saya di pendopo ada tradisi wayangan. Setiap bulan? Iya, itu bulan. Mengkomunikasikan ke masyarakat. Ya. Karena kan segmen kita ada yang suka wayangan, selawatan, semua sehari jadi kemarin sebagai miniatur kita, jadi pengajian yo, dangdutan yo, selawatan yo, terus kemudian wayangan termasuk barongan dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya Pak, setelah Bapak menurut saya efektif dalam mengkomunikasikan itu ke dalam, bagaimana memperkenalkan lebih luas Blora keluar? Karena orang kan taunya Blora itu kan ya cepu gitu ya Pak ya, kira-kira ya. Jadi kita ada minyak sudah di situ, gitu. Menyusun agenda untuk kemarin kita jadwalkan nanti untuk membawa kesenian kita, barongan, mungkin wayangan di ibu kota ya, di Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah. Nanti rencana kita mengundang dubes-dubes. Oke. Biar mereka tahu ini Blora ini. Karena kalau kita plus kulinernya kita mau mengkampen pariwisata tidak mungkin kalau tidak keluar situ. Gitu kan kira-kira. Termasuk beberapa event-event kesenian di berbagai daerah yang ngundang kita, ya kita akan hadiri kan gitu kan. Selain juga kita selalu blow up lewat medsos, lewat media, bahwa Blora ini punya hasanah kekayaan. Jadi ketika Kanjeng Gusti Mangkunegaran kesini itu kan sudah rawuh sini? Sudah. Sini kita ajak kuliner, habis kuliner malam kita persembahkan tari tayub. Wah, beliau ternyata Kanjeng Gusti nyawer nggak Pak? Wah, beliau tertegun ini aja kan. Kita ada kirap pusaka kan setiap hari jadi. Dan ini akan menjadi agenda tahunan beliau untuk bisa ada di Blora. Pak Bu boleh tahu nggak setelah 2 tahun lebih Bapak jadi bupati ini dengan segala macam 21 nanti 2 tahun. 21 Februari. Baru 21 nanti 2 tahun. Wah, belum 2 tahun ya. Nah, setelah tadi fokus ke infrastruktur, pengembangan macam-macam ya, pariwisata juga digarap tadi. Pertumbuhan ekonominya setelah tertimpa pandemi ini alhamdulillah dulu negatif, sekarang udah positif. Sudah positif ya? Ya, 4-5% lah. Wah, keren dari dong. Minus berapa ya? Ya 10% lah naikannya. Naiknya 10% kan dari minus langsung ke dan harga-harga juga terkendali, Pak? Terkendali alhamdulillah. Karena kalau di urutan di Jateng seperti apa? Apanya? Kalau dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Jateng. Kita dari inflasi maupun pertumbuhan ekonomi relatif kabupaten yang stabil di sini. Karena ketahanan mungkin 10% masyarakat di atas ya? Ya, alhamdulillah lah. Kalau kemiskinan memang kita masih rendah, tapi kalau di pertumbuhan ekonomi sama inflasi kita termasuk. Karena kita ini termasuk kabupaten yang mampu bertahan ya. Istilahnya kita potensi alam kita ketika di kampung-kampung tetap bisa eksis, bisa nanam cabai sendiri. Bukan karena minyak? Enggak, ya karena memang ketahanan UKM kita, ketahanan di desa-desa ini kan mereka mampu hidup eksis lah. Orang Blora mampu untuk bertahan dalam kondisi apapun saya kira. Nah, termasuk kita juga fokus salah satu ini kan SDM ya. Saya sudah kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri yang saya kenal untuk bagaimana anak kita bisa kuliah ke PTN-PTN tersebut. Karena investasi pendidikan ini saya tekankan juga, penting juga. Karena ini salah satu untuk... Bapak alokasikan anggaran khusus untuk ke situ? Ya, mulai CSR, Basnas, terus beasiswa, ini kita dukung gitu kan. Termasuk kita, diaspora kita yang profesor-profesor perguruan tinggi kan kita ajak semua. Ada cerita salah satu rektor PTN lah. Asli Blora, dulu rumahnya pinggir desa, dia di pinggir hutan, tapi sekarang jadi profesor karena pendidikan kan itu. Kalau nggak ada pendidikan dia tetap akan menjadi orang miskin kan. Tapi dengan ini kita upayakan bagaimana anak-anak kita bisa kemampuannya untuk secara SDM mumpuni, nanti akan mengangkat orang tuanya untuk
keluar dari kemiskinan. Jadi pakai role model yang udah berhasil, kemudian menanamkan, menginspirasi masyarakat yang ada di sini untuk kesadaran punya spirit dia di situ ya. Untuk pendidikannya terus ditingkatkan, ini kita upayakan. Termasuk beberapa saya program untuk pegiat desa, perangkat desa, ini kita akan ada program untuk beasiswa juga. Biar dari sisi pelayanan, kalau perangkat desa pendidikannya naik jadi sarjana yang semula SMA, ini kan bisa memacu untuk bagaimana dia bisa menjadi penggerak di desanya masing-masing. Tadi Pak Bupati barusan tadi menyebut soal UKM, survivability-nya tinggi ya. Mereka ini punya daya tahan, kekuatan untuk bertahannya tinggi. Sehingga Blora secara ekonomi performance-nya bagus gitu ya, kinerjanya bagus gitu ya. Nah, program yang spesifik ke pengembangan Pak, peningkatan kapasitas untuk UKM-UMKM, kita menggandeng beberapa pihak untuk bagaimana potensi UKM kita ini didampingi, mulai dari produk, taruhlah pecel ya, pecel Blora ini terkenal. Tapi bagaimana pecel yang ini daya tahan masa anunya agak bisa bertahan lama. Ada pendampingan? Iya, ada pendampingan. Terus packaging, dipak, biar orang kan tertarik produk. Terus kemudian nanti pemasaran, bagaimana memasarkan tidak dengan manual, tapi juga menggandeng berbagai Shopee macam-macam untuk bisa mendampingi itu kan. Itu kan. Bapak gandeng juga perusahaan-perusahaan digital dan marketplace untuk membantu mereka. Mereka hadir di sini, Sampurna beberapa itu mereka punya binaan yang UKM naik kelas lah, istilahnya. Dia punya produk keripik tempe. Kalau hanya dibungkus plastik biasa kan enggak, tapi sekarang kan di packaging, di ini kan menarik. Boleh nggak kalau saya sebut bahwa di Blora juga dilakukan digitalisasi UKM gitu? Oke, udah jalan itu. Udah jalan. Jadi mereka punya kesadaran. Omsetnya naik ketika saya pasarkan manual dengan setelah pelatihan di cara pemasaran, branding, terus kemudian dia masuk ke berbagai marketplace itu. Nah, sekarang naik kan. Termasuk saya juga minta Indomaret beberapa ini untuk memasukkan produk UKM di dalam itu. Tampaknya Pak Bupati ini nggak alergi dengan dalam tanda kutip liberalisasi ya? Ya, asal itu untuk kebaikan, kita kan nggak bisa, namanya investasi kita halangi untuk masuk kan nggak bisa juga. Bahwa masyarakat punya pilihan. Asal untuk kebaikan? Ya, asal bahwa konten lokal ya kita jaga juga, kita kasih ruang juga kan gitu. Iya. Kan istilahnya ya kita biar semua bisa jalan, ini gimana kan gitu kan. Pak, Bapak kan baru 2 tahun, belum genap bahkan. Tapi saya kira legasinya udah kelihatan banget gitu, terutama karena prioritas yang tepat dari awal. Nah, sisa masa jabatan berarti masih 3 tahun, Pak. Ini kalau prioritasnya apa, Pak? Regulasi yang ada, kita 2024 udah pilkada lagi, jadi kepotong masa jabatan. Kepotong, Bapak. Wah, kena diskon ya? Iya, kena diskon. Kena diskon. Nah, sisa 2 tahun ini kira-kira prioritas Bapak apa nih? Ya, tetap menjaga agar potensi yang ada dengan tetap bagaimana infrastruktur kita baiki terus. Karena ini saya yakin menjadi untuk menggeret yang lainnya. Karena infrastruktur baik, NCOP masyarakat naik dan sebagainya, ini kan otomatis kalau udah nanti naik, kita bisa istilahnya PBB dan sebagainya coba kita hitung kan untuk PAD kita, tapi ya nggak memberatkan masyarakat. Tapi landasannya kan ekonominya harus mapan dulu kan, potensinya harus mapan. Di sektor-sektor penguatan ekonomi potensi masyarakat ya tetap kita jaga kan. Jadi selaras lah, infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, menjadi hak-hak masyarakat, hak pokok ini harus kita jaga kan. Bagaimana kesehatan mereka, pendidikan mereka. Tadi kesehatan belum dielaborasi, ini disebut termasuk kesehatan ini kan kita ada kerjasama dengan Polri juga, Bayangkara, nanti ada rumah sakit Bayangkara. Jadi saya ketika para senior kami yang di Jakarta, ada Pak Kabar Eskrim, Pak Kadipropam, apa yang kurang? Rumah sakit, duemu apa? Tanah, ya udah kita hibahin. Oh, ini yang disebut Bapak tadi mengoptimalkan kontribusi diaspora. Ya, diaspora yang tersebar. Saya diaspora yang profesor, guru besar ini udah puluhan yang bisa kita ajak mereka di masing-masing perguruan tinggi untuk menggait kita dengan potensinya. Yang di Mabes, nah ini kita punya PR, air bersih, beliau ngasih CSR, beberapa daerah kasih air bersih. Terus ya termasuk pengembangan itu, jadi kesehatan kita jaga juga biar pelayanan masyarakat soal kesehatan ini kan
mencapai kepuasan juga kan itu kan. Oke. Pak, kalau ngomong-ngomong dari sisi posisi geografis Blora, ini kan relatif sebetulnya agak di Maka istilahnya. Maka ya, Iya, Pak, maka nanggung ya, gitu ya, Pak. ya. Nanggung ya di dalam. Di sini sebenarnya ada tadi epicentrum energi ya. Kemudian juga punya kekhasan kultural. Iya. Kemudian tadi potensi sumber daya alamnya selain energi juga bagus, itu kehutanan, pertaniannya juga oke, jagung dan lain-lain. Nah, sempat kepikir nggak, Pak, kerjasama dengan pemda-pemda sekitar? Itu kan ada Pati, kemudian ada Bojonegoro, terus kemudian ada Ngawi, ada Kudus segala macam. Untuk mendorong misalnya, kepikir nggak? Wah, ini perlu ada tol yang nyambung dari Ngawi sampai utara ini misalnya. Jadi kalau apa kaitannya gitu, akses itu, kita kan ada kerjasama dengan Rembang, Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Gerobokan, dan sekitar kita lah. Kalau tol kan nanti memang kita kelewatan ya, tapi pintu tolnya kan kira-kira dengan kita kan ya nggak jauh kan. Nggak jauh. Terus yang Ngawi, Bojonegoro kan juga mau bikin tol juga. Nah, makanya kita akses kayak kereta kita juga ada. Ngawi Bojonegoro sudah hampir jadi. Sudah hampir dibikin maksudnya. Iya. Nyambung sekalian Pak ke Blora. Kita kelewatan ini aja, maksudnya untuk keluar tolnya mungkin nanti di daerah Padangan. Wah, keren. Ini berarti mendekati. Anda punya masa depan yang cerah dong, Pak, kalau itu nanti jadi. Nah, makanya kita dorong untuk Cepu Raya ini menjadi pusat epicentrumnya lah. Jadi brandingnya sekarang Cepu Raya sebagai epicentrum untuk pertumbuhan ekonomi. Blora sebagai IKN-nya gitu ya. Jadi kita nanti wisatanya di Rembang, di Lasem, tapi nginepnya kalau kita tarik ke Cepu. Makanya kita penyiapan Cepu untuk fasilitasnya termasuk Blora sini kita tata juga kan. Wah, kalau sudah nanti betul ada akses lanjutan tol dari Ngawi ke Bojonegoro, artinya kan sumber daya alam dari sini, produk sumber daya alam dari sini itu bisa lebih berpotensi untuk ditingkatkan nilai tambahnya tadi dengan misalnya peternakan ada RPH apa segala macam. Syukur-syukur bisa menggandeng private sector untuk bikin RPH yang boleh juga komersial base di sini, Pak. Kita di perbatasan Ngawi itu lahannya UGM udah ada beberapa investor yang mau gitu tertarik di sana untuk pengembangan sapi dan segala turunannya produknya kan. Karena mendekatkan dengan tol kan. Jadi jaraknya dengan alun-alun Ngawi itu kira-kira hanya 10 menit, 15 menit lah. Berarti nanti exit tolnya ke sini deket banget dong? Yang Blora saya wilayah selatan yang mau untuk pengembangan proyek sapi ini dengan tol Ngawi sangat dekat sekali. Oh, oke. Nah, itu maksudnya yang Blora Selatan ya. Blora Selatan. Iya. Oke. Kan kita bagi klaster Blora Selatan, nanti Blora Barat, terus Blora Utara mungkin nanti dekat dengan pintu tol yang dengan Rembang kan ke depan. Pak, nggak ada kendala ini, Pak? Selama menjabat nggak ada kendala birokrasi atau kendala apa gitu? Alhamdulillah yang namanya dinamika ini pasti ada kan. Tapi bagaimana kita merangkul semua stakeholder, baik dari tokoh masyarakat, media, LSM, termasuk DPRD. Nah, ini kan kita ajak sesarengan itu kan. Kita punya kesadaran bahwa ayo kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena esensi hidup kita ini kan khairun nas yang faum linnas. Baik manusia adalah yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Dalam posisi apapun, sebagai apapun kan gitu kan. Makanya kita mengajak, ya alhamdulillah dengan background saya, pengalaman alhamdulillah di Jakarta ketika selesai kuliah bisa berinteraksi dengan ya di DPR. Jadi staf di sana, tenaga ahli di sana tahu soal penyusunan legislasi kayak apa, budgetnya kayak apa. Terus juga di kementerian saya staf khusus menteri 5 tahun, jadi tahulah bagaimana inovasi program daerah karena kita sering keliling daerah-daerah kan. Terus kemudian ya DPRD provinsi tahu soal kebijakan provinsi itu kayak apa kan gitu kan. Itu Bapak terapkan di sini. Bupati, ya ini bagaimana kita, kuncinya adalah kolaborasi karena kemampuan kemampuan anggaran kita ya terbatas, bagaimana seluruh potensi ini kita kolaborasikan untuk bersama-sama sesarengan membangun Blora ini. Oke. Jadi kalau boleh diringkes tadi,
kolaborasi, terus kemudian karena kemampuan anggaran terbatas, tapi Bapak 2 tahun bisa 70% loh menyelesaikan jalan itu. Kira-kira kontribusi anggaran dengan non-anggaran berapa persen, Pak? Yang menyelesaikan persoalan-persoalan di Blora ini, Pak? Sumber anggaran kan bersumber dari APBD kabupaten, provinsi, sama pusat. Nah, ini kita kalau termasuk tadi dengan saya bisa dengan Pemkab pinjaman Bojonegoro bisa hibah 35 miliar itu. Iya. Ini kapasitas negosiasi nih. Iya, negosiasi. Kami sampaikan bahwa kita ini kan harus termasuk jembatan baru. Kalau nanti pulang, ini bisa lewat Randu Blatung, langsung tembus Ngerau, lebih pendek lagi daripada ke Cepu, lebih cepat lagi. Oh gitu ya? Menyusuri hutan jati juga. Serius, Pak? Iya. Sekarang lebih cepat lewat Randu Blatung? 1 jam 10 menit lah sampai Ngerau itu. Oh, Nah, jadi motong sekitar setengah jam. Jadi dari Blora langsung Randu nanti nyebrang rel, nanti langsung ke arah Ngerau. Di Google Maps pasti. Nah, itu ada jembatan baru ketika itu. Saya masih wakil bupati itu. Kebetulan bupatinya senior saya, sama-sama partai, senior di partai kan. Beliau DPR RI PKB, terus jadi bupati Bojonegoro. Ketika itu, Mbak, saya manggilnya Mbak Ana kan, Mbak, tolong kami dibantu, anggaran jenengan kan berlebih ya, karena dia memang pendapatannya luar biasa kan. Terus apa jembatan? Karena mimpi masyarakat saya Blora bagian selatan itu pengen punya jembatan penghubung. Terus akhirnya tak ajak kunjungan loh Mbak, ini loh anak-anak sore naik getek perahu hanya pengen ngaji di Jawa Timur. Efeknya ya ketika ini ada jembatan, masyarakat saya pasti ke Ngerau, kecamatannya Bojonegoro yang dilewati itu kan dia pasar ada. Ya, kita saling mutualisme lah selain. Nah, akhirnya beliau ngasih jembatan itu, jembatan Blora Bojonegoro, terus disambung lagi terus, Mbak, kita udah punya bandara, bagaimana menghubungkan antara jembatan dengan bandara yang jalannya jelek ini? Tolong kami dibantu dong. Nah, akhirnya beliau, udah ini untuk menembuskan akses Bojonegoro. Hibah. Oh, keren. Hibah. Itu namanya ngelembuk cucuk, Pak. Iya, istilahnya wong Jawa guys mangku lah, di pangku ya kan. Dan itu multiplier efek yang diperoleh tidak hanya Blora tapi juga Bojonegoro karena gitu. Karena hasil pangan di kami dipasarkannya kan di pasar Ngerau kan. Iya. Kita mutualisme kan. Termasuk mimpi masyarakat punya jalan baik yang arah bandara ini kan, kalau kita sinergi ternyata bisa kan. Ternyata bisa. Mereka penghasil pangan, pertanian. Nah, sekarang aksesnya bagus, saya kira semakin meningkat nanti. Dan nanti pariwisata pasti naik, Pak. Iya, akses yang bagus ujung-ujungnya. Iya, apalagi mereka orang Rembang ke sini itu hanya pengen makan di sini aja. Nah, terus masuk Bojonegoro itu. Saya kalau tahu dari Solo ke sini nggak sampai 3 jam, mungkin cari makan di sini, Pak. Pak, ini kalau boleh tahu lagi PR yang menurut Pak Bupati belum bisa dituntaskan atau masih menjadi angan-angan Pak Bupati apa ini? Jadi tadi untuk kesejahteraan masyarakat dulu. Ya, jadi memang kita mau punya PR bagaimana kemiskinan, bahwa seorang kepala daerah ini kan salah satu indikatornya bagaimana bisa menurunkan angka kemiskinan. Oke. Ini menjadi tanggung jawab kami kan. Istilahnya kalau di Basnas itu muncul muzaki baru. Jadi biasanya kan menerima zakat, ini bagaimana memberikan zakat kan. Oke. Makanya kita juga program dengan Basnas kita gencarkan terus untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan ini. Terus kemudian bagaimana stunting ini, dan juga bagaimana menjaga ketahanan ekonomi ini kan, masyarakat ini kan, biar dia bisa eksis. Kalau dia eksis kan punya spending untuk berbelanja dan sebagainya, nabung, pendidikan dan sebagainya ini kan. Saya itu makanya paralel juga dengan infrastruktur tetap kita bangun agar itu tidak discontinue, lanjut gitu ya. Jadi harus terpadu kan. Ya, tidak menafikan yang lain. Sekarang kita lagi fokus untuk sektor pendidikan kesehatan ini. Kita sekolah-sekolah kita perbaiki, kita tata juga biar termasuk pendidikan keagamaan ini kita dorong juga. Kita ada perda pesantren ini sudah disahkan untuk bagaimana tadi menyelaraskan dunia akhirat itu. Oke. Bagaimana anak-anak kita sekolah di umum tapi tetap bisa ngaji. Anda yakin PR ini dalam 2 tahun ke depan bisa Insya Allah kalau tuntas? kita kompak bersama-sama sesarangan itu bisa kita atasi. Kuncinya adalah itu tadi, bagaimana kita Pak Bu bisa satset gercep gitu, nilai-nilai yang Pak Gub yakini apa Pak? Bisa share Pak? ya enggak, kita ketika
daerah kita memanggil, makanya saya ke diaspora, ke beliau-beliau itu saya sampaikan. Kita ini mungkin dari sisi pribadi udah selesai lah. Kita secara ekonomi macam-macam, ya kita udah mampu, tapi daerah kita itu perlu sentuhan kita. Kalau nggak kita siapa lagi kan gitu kan? Nah, di dasar itu bagaimana beliau-beliau kalau saya hubungannya dengan masyarakat saya nggak segan-segan WA walaupun yuk ngerepoti ya Pak mau ngerepoti kalau ada masalah pasti Pak ini kita tolong dibantu gini-gini ya mereka kan Pak Kabar Eskrim teman-teman yang ngakui bahwa wah, dulu kan nggak pernah dirangkul kan ketika dirangkul kita berikan Pak daerah memanggil loh Pak kita bisa berkontribusi apa Pak saya kan bagaimana mengaitkan potensi ini untuk bisa bangun ini kan, saya nggak bisa sendiri, makanya saya selalu ayo bareng-bareng itu kan. Ini yang saya dengar Pak Bupati ini, Gus Arif ini salah satu bupati yang paling proaktif Pak, yang ada di Blora selama ini. Gitu. Saya soani. Oh, karena kan Bapak delosor ya Pak? Iya, perlu sentuhan kan. Dia punya potensi, nggak mungkin kita nggak proaktif, beliau yang suruh anu kan kita yang butuh kan. Nah, makanya kan. Kita sebenarnya keluar dari zona nyaman ketika kita sudah di Jakarta, sudah ini harus kembali ke desa. Kembali ke desa. Saya kadang kelakar sama beliau-beliau, waduh kita ini kan sudah diberi anugerah kenikmatan. Ayo kita dedikasikan untuk daerah dong apa yang bisa bantu. Nah, saya bilang Pak Kadipropam, Pak Sahar itu senior saya kan, jenengan ngangkat telepon sekali itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Blora loh. Nah, ketika kita butuh ini Pak Kabar Eskrim, jenengan sekali angkat telepon ke siapa yang memang kita butuhkan, itu bisa bermanfaat loh. Ya kan gitu. Kayak kita ini mereka tergerak ya? Iya, kayak kita jadi kepala daerah, ketika ada problem di masyarakat, sekali saya angkat telepon camat atau lurah, itu bisa menjadi solusi kan gitu kan. Makanya kita harus tidak, istilahnya harus sentengan lah. Ini harus apa ya, tadi karena kita udah niatan jadi pemimpin ini kan akan ada pertanggungjawaban. Saya bolak-balik ke kepala dinas saya ketika melantik pejabat, Anda ini manusia terpilih di antara hampir 1 juta masyarakat Blora. Yang bisa jadi kepala dinas hanya berapa? Yang bisa jadi camat ada berapa? Yang bisa jadi kepala sekolah hanya berapa? Nah, itu harus bagaimana kita mewakafkan diri kita untuk kemaslahatan ini kan. Nah itu. Nah, kita tekankan itu, makanya kita ini jam kerjanya itu udah dari subuh bangun, udah ada masyarakat minta solusi sampai malam lagi ya. Makanya bagaimana virus kebaikannya harus kita tularkan. Ada imbauan atau harapan untuk masyarakat Pak? Ya, saya ingin mengajak masyarakat bahwa kita ini kan harus bagaimana bisa istilahnya sinergi, istilahnya kita punya kebijakan ya tolong bisa disukseskan. Begitu juga apa yang menjadi masyarakat ingin apa dari pemerintah harapkan ya insya Allah akan kita penuhi. Jadi kita harus bisa saling saling istilahnya apa ya, bekerja sama dalam kebaikan ini seperti apa gitu. Kerjasama dalam kebaikan kata kuncinya. Nah, selain kepada masyarakat, ada nggak undangan dari Pak Bupati kepada masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia untuk kunjung ke Blora, Pak? Termasuk para pecinta kuliner, wisata alam, dan juga mungkin berbagai pihak masyarakat yang ingin tahu soal energi. Nah, kita siap untuk menerima kehadirannya. Datanglah ke Blora. Datanglah ke Cepu dan Blora, biar nanti membawa kesan ketika pulang ke tempat masing-masing. Tapi ngomong-ngomong, Bapak akan lanjut nanti 2024? Mengalir kalau itu, mengalir. Atau naik? Oh enggak, makanya mengalir saja. Kalau saya sih bolak-balik ditanya itu soal ke depan gimana Pak? Ya mengalir, kan kita nggak tahu. Kalau masyarakat menganggap ini baik ya monggo. Tapi kalau masyarakat menganggap wah cukup sekian ya kita ikut. Karena kita ini kan suara rakyat yang kita ini kan tuannya kan rakyat kan. Bapak ini politisi yang sudah proven tapi wise sekali. Iya, enggak itu tadi. Saya enggak pernah ngoyo terus harus itu enggak harus ini gini. Makanya ketika ditanya
Tapi ketika beberapa lembaga survei mengadakan survei kan, ya alhamdulillah angka kepuasan masyarakat bagus kan, Pak? Sudah naik. Selamat, Pak. Jadi mereka, dan saya membuka ruang publik, istilahnya saya di medsos juga aktif, saya layani lah. Iya Pak, kebutuhan masyarakat apa. Itu Bapak sendiri atau pakai admin? Saya ya tetap dibantu admin, tapi kan saya pasti terkonfirmasi. Oke. Ketika ini kayak apa, ini pasti harus ACC saya kan untuk menyampaikan kan. Jadi wah, luar biasa Pak Bupati. Karena kita bekerja ini 24 jam, jadi melayani masyarakat. Apalagi ketika COVID kemarin, waduh kita kan sudah kayak jadi pelayan rumah sakit. Gitu. Ya Pak Bub. Wah, ini kalau kita lanjutkan obrolan bisa sampai pagi. Iya. Ini mesti disambung di episode berikutnya kayaknya. Pokoknya kita minta juga dukungan dari Solo Pos ya untuk membantu kita bahwa tetap kiblat kita di Solo lah, nah, gitu kan. Siap. Kita menjadi bagian dari Solo untuk luar biasa. Pak Bub, terima kasih waktunya. Siap, Mas Arif. Ini obrolan yang penuh daging, bergizi luar biasa, dan saya kira menginspirasi semua yang lihat obrolan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Gub. Sekali lagi. Saya salah sebut tapi itu doa mudah-mudahan. Ya sahabat Indonesia, demikian tadi obrolan saya dengan Pak Bupati Blora, Pak Arif Rohman yang luar biasa. Prioritasnya tepat. Kemudian multiplier efeknya dari prioritas tadi juga sudah kelihatan dan terasa, dan langkah-langkah beliau yang luar biasa tadi mudah-mudahan membuat Blora, Kabupaten Blora, masyarakatnya lebih maju dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lain kesempatan. Salam.